Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Usman, NIM 2142500-301. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Saya akan menjelaskan identitas nasional yaitu Monas atau Monumen Nasional. Deskripsi dari Monas. Monumen Nasional atau yang dikenal luas dengan Monas adalah salah satu bangunan warisan budaya yang terkenal di Jakarta Pusat, Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1961 dan secara resmi dibuka untuk umum pada tahun 1975. Monumen tugu ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Saking terkenalnya Monas, bahkan orang luar Jakarta melontarkan pendapat bahwa belum ke Jakarta kalau belum datang ke Monas. Komentar tersebut menggambarkan posisi Monas sebagai sebuah ikon dari kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sebagai ikon sebuah ibu kota negara, bahkan mengacu pada latar belakang sejarah, tujuan pembangunan Monas, dan nama Monas tersendiri. Monumen ini merupakan sebuah monumen yang menjadi ikon dari negara kesatuan Republik Indonesia yang besar. Tinggi dari Monas adalah 132 meter, menjulang dari dasar hingga ke angkasa. Bangunan ini terdiri dari 3 tingkat bagian yang berbeda. Bagian paling atas merupakan sebuah mahkota berbentuk api yang dilapisi dengan emas 45 kg. Beratnya sekitar 14,6 ton dan memiliki tinggi 17 meter. Bagian kedua merupakan pelataran puncak. Bagian ini memiliki bentuk persegi dengan ukuran 11 x 11 meter. Pengunjung dapat mencapainya dengan menggunakan lift yang memakan waktu sekitar 3 menit lamanya. Dari pelataran ini, mereka dapat melihat pemandangan luas dan jelas dari keseluruhan ibu kota. Bagian terakhir merupakan pelataran bawah. Pelataran persegi ini memiliki lebar 45 meter di setiap sisinya. Di dalam bagian bawah ini ada ruang kemerdekaan. Ruangan ini menyimpan banyak simbol dan berkas kemerdekaan Indonesia. Kondisi terkini Monas sudah semakin membaik sejak revitalisasi. Walaupun sempat terjadi kontroversi, tetapi Monas sudah semakin hari semakin bagus. Keunggulan Monas. Yang pertama ada relief sejarah Indonesia. Relief sejarah Indonesia berbentuk timbul yang terdapat di sekeliling monumen. Relief ini menggambarkan bahwa sejarah Indonesia mulai dari masa Belanda sampai pembangunan Indonesia modern. Yang kedua ada ruang kemerdekaan. Ruang ini terdapat di bagian dalam cawan monumen yang berbentuk amphitheater, yang mana banyak benda di sana berlapis emas. Salah satunya adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga ada pelataran puncak dan api kemerdekaan. Pelataran puncak berada di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Di sana juga terdapat teropong untuk para pengunjung agar bisa melihat keindahan kota Jakarta. Gitulah keunggulan dari Monas. Penerapan dalam interaksi global. Seperti yang sudah kita tahu, Monas merupakan monumen penting yang sangat berarti bagi rakyat Indonesia. Monas juga menjadi saksi dari berbagai perjuangan pahlawan serta acara-acara penting yang bertajuk nasional maupun internasional. Dalam penerapan interaksi global, Monas yang merupakan ikon penting dari Indonesia, terutama ibu kota Jakarta, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama turis asing yang datang. Menurut mereka, Monas sangat menarik dan unik. Mereka kagum akan potongan sejarah lengkap masyarakat Indonesia pada saat itu yang dibungkus dalam sebuah diorama. Tidak hanya dipergunakan sebagai objek wisata, Monas juga biasa dipergunakan dalam menggelar event penting seperti Pekan Pameran Seni Budaya, Festival Jepang di Jakarta, Festival Light of Monas, dan masih banyak lagi. Bentuk nyata pemanfaatan identitas tersebut. Manfaat dari identitas Monas yaitu, yang pertama, kita bisa mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945. Yang kedua, sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, sebagai objek penting dalam merepresentasikan perjuangan bangsa. Misalnya, bisa digunakan jika ada masyarakat Indonesia yang ingin demo atau unjuk rasa. Yang keempat,
sebagai tempat yang strategis dalam mengadakan berbagai acara penting dan momen bersejarah, seperti misalnya Festival HUT Republik Indonesia atau pameran alutsista TNI dalam rangka HUT TNI, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan singkat saya tentang identitas nasional Monumen Nasional atau Monas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.